panutan. Ya, insya Allah nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih Kisanak. Saya lihat Kisanak ini benar-benar mempersiapkan langkah demi langkah. Nah, bahkan saya melihat Kisanak membawa secerca coretan-coretan di atas kertas. Biru kan pintar. Oh, Biru kan cerdas ya, Pak. Apakah Kisanak tidak yakin dengan pengingat Kisanak sendiri? Seperti ini ceritanya Bilo. Bilo tadi malam katakan setiap perkataan dari siapa namanya? Katayun itu mengandung sebuah makna. Sedangkan saya hanya manusia biasa. Saya bisa saja hanya menerka-nerka dari perkataan Katayun. Akan tetapi untuk keyakinan dan keaslian nanti dari kata-kata arti makna itu mungkin kami tidak bisa benar-benar yakin dengan nerka-nerkanya saya sendiri. Kisanak tidak yakin dengan apa yang Kisanak pikirkan, bukan begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi makanya daripada nanti takutnya salah, maka saya tuliskan ini semua. Siapa tahu nanti di jalan apakah yang saya pikirkan itu bisa sama seperti yang Bilo pikirkan, maksudnya seperti itu. Mau dicocokkan. Kisanak terlalu percaya terhadap saya. Karena apa? Saya pun merasakan apa yang Kisanak rasakan. Benarkah? Saya pun merasa bahwa apa yang menjadi terkaan saya belum tentu benar. Jadi, jika Kisanak membawa coretan itu untuk menunjukkan kepada saya dan memastikan kebenarannya, itu bukan tempatnya Kisanak. Saya bukan tempat kebenaran. Ya, tapi kan sekiranya kita bisa tukar pikiran. Musyawarah. Yang perlu saya ingatkan, jangan menganggap saya ini benar di sana. Ya. Kita hanya berusaha untuk membenarkan. Ya, kita berusaha untuk membenarkan. Benar apa yang kau katakan. Baiklah, apa yang Kisanak dapat dari tulisan itu? Tentunya Bilo sudah tahu. Saya ingin mendengarnya terlebih dahulu dari Kisanak. Dan saya yakin waktu itu Bilo pun ada di sana. Betul bukan? Tentu saya tidak ingin meninggalkan satu kata pun darinya. Ya. Nih, dia ngomongnya sebenarnya banyak Bilo. Akan tetapi Bilo kan katakan, coba ingat-ingat kata yang diulang-ulang oleh Katayun. Bukan seperti itu? Ya, memang benar. Ya. Nih, yang diulang-ulang oleh Katayun itu tentang hamil. Ya. Ya kan? Dia itu mengatakan istri Kaur Harsono sedang mengandung, hamil angin. Kalau keluar, ampuh bisa membunuh. Mendengarnya saya ingin tertawa di sana. Sama, saya pun sama. Ya sama, Bang. Akan tetapi, apa yang Kisanak cerna? Aduh. Hamil identik dengan sebuah anak. Ya. Cuma anaknya ini keluarnya hanya angin. Jadi apa bisa mungkin hamil palsu. Seperti itu maksudnya. Sebatas itukah Kisanak berpikir? atau hanya itu Mas, suatu wadah tapi tidak berisi tapi itu penting. Nah ya, Hampir. Itu menurut saya, itu hampir. Saya pun bisa jasa salah. ya, Tapi yang saya terka, boleh saya berbicara sekarang? ya monggo. Namanya musyawarah ya. Yang dimaksud hamil di sini adalah identik dengan telur. Oh, Bukankah begitu Kisana? Pernah mendengar istilah itu? Kuning Mungkin- telur ya. mungkin kalau hewan Ya, itu lebih tepatnya kuning telur. Kuning telur ya. Kisana pasti pernah mendengarnya, pastinya. saya pernah mendengar Mas. Jadi dulu ini kakek dari teman saya, saudaranya ini dihamilin orang, gitu Mas, dihamilin orang, tapi dia ini dikasih mimpi, dilihat ini itu kuning telur. Terus dia menceritakan seperti itu, nggak ada yang bisa menafsirkan. Malah setelah itu tahu, itu dia hamil Mas. Itu siapa? Ada Mas sana. Itu diambilin orang, Pok. Apa? Diambilin orang. Diambilin orang. Ya Bukan syukur kamu, lah. Pok? Ya bukan. Oh ya. iya, siap. Ya, sering terjadi seperti itu. Banyak yang menafsirkan. Jikalau mereka
diberi mimpi telur atau kuning telur, itu tandanya ada seseorang yang hamil. Mungkin tidak semua, beberapa, tapi yang saya tangkap itu adalah telur. Kamu ngomong Apa ini itu batu pasir ini ular jadi bertelur, Mas? Lanjutkan lagi di sana. kalau keluar ampu bisa membunuh. Sebelumnya dari awal di sana. Jadi istri Kaur Harsono, istri Kaur Kanuragan Ular Harsono harus ke sono sedang mengandung atau hamil angin. Kalau keluar ampu bisa membunuh. Hamil angin. Hamil angin. Kata hamil mungkin bisa diterjemahkan. Dan sudah diterjemahkan, yaitu Telur. telur. Angin. Hamil angin. Di mana ada hamil isinya angin. Tidak ada. Tidak ada loh. Di mana-mana lucu. Apa jangan-jangan Terkecuali hamil anggur, itu bukan angin isinya. Bilang anggur. Dia gumpalannya. Nah, telur jomblo mungkin, Mas? Nomor jomblo yo. Itu tempat isinya loh. yang dimaksud di sini adalah telur. Angin itu melambangkan kekosongan. Hamil tapi berisi angin, itu tandanya hamil tapi kosong. Ya. Telur kosong dong. Bukan kosong. Telur yang tidak ada kuningnya. Telurnya tidak tempat kehidupan kuningnya. Nah, kuning telur adalah saripati dari telur itu sendiri. Iya. Tetapi hamil itu hamil angin. Sama saja telur itu telur yang kosong. Telur yang kosong. Telur nggak ada kuning-kuningnya apa dik? Maksudnya? Telur nggak ada kuning-kuningnya. Iya. Dan kembali lagi, istri Kaur Harsono, Kanuragan Ular, bisa diartikan telur yang dimaksud adalah telur ular. Ya. Emang telur ular nggak ada kuningnya? Ya ada, Mas. Namanya telur ya ada loh. Baiklah. Saya untuk nomor 1 telur yang tidak ada kuning-kuningnya ya. Telur ular, saya tidak ada kuningnya. Telur ular ya. Istri Kaur, di sini ada kata Kaur. Oh iya, istri Kaur Harsono. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Kata-katanya seperti itu. Air lambung. Atau bagaimana Kisanak yang menceritakan terlebih dahulu sebelum saya. Air lambung. Kalau kata-kata ini sebenarnya Pusing, Mas. pusing banget ini. Air lambung Apa bercampur tadi? dengan air dari luar bisa menjadi hamil. Ya tentu tidak ada Kisanak. Tentu tidak ada. Iya. Jangan Kisanak terpaku dengan kata-katanya. Coba cari makna di baliknya. Kalau mencari hamil karena air lambung bercampur dengan air dari luar, maka Kisanak tidak akan menemukannya. Mungkin Kisanak akan gila hanya karena memikirkan hal itu. Kenapa kamu? Seharian saya pusing banget. Menerka. Namanya juga menerka-nerka. Ya segala sesuatu yang inginnya saya yang bersangkutan dengan kata-kata ini ternyata tidak ada. Tidak akan pernah ada di sana. Jika istri Harsono lahir, angin itu bisa berdiri. Jika istri harus orang lain, mungkin Angin. kata-katanya bukan seperti itu. Jika lahir angin itu bisa berdiri. Itu pan. Yang pertama, yang saya tafsirkan, ketika air lambung bercampur dengan air dari luar, maka akan menghasilkan angin. Iya, Bukan begitu. iya. Itu hanyalah kiasan di sana. Jika lambungmu diisi sesuatu dari luar, maka akan menimbulkan angin di dalam perutmu. Bukan begitu di sana. Iya. Ketika angin itu lahir, angin itu bisa sangat ampuh dan membunuh. Iya. Yang dimaksud lambung adalah bagian dalam dari manusia. Dan air dari luar
Yang dimaksudkan kata ayun di sini adalah mencampurkan air dari dalam dan air yang berasal dari luar. Air yang dari dalam yang dimaksud adalah air telur itu. Air yang berada dalam telur itu. Dan air yang dari luar yang Kisanak pegang apa? Mustika apa? Tetes embun. Tetes adalah Air. Air. Oh, berarti Tetes. mencampurkan tetes embun dengan air Telur. itu maksudnya ya. Kisanak pintar. Bilo yang pintar loh. Cerdas. Bisa berdiri. Nah, Di mana ada Kisanak bisa melihat angin berdiri. Bahkan angin tidak memiliki kaki. kalau angin topan, tuh, Apakah Kisanak melihat angin topan memiliki kaki? ya enggak sih. Itu kan berdiri. Apa maksudnya ular? Ular yang berdiri. Tidak Kisanak. Ini menjelaskan sesuatu yang keluar dari lahirnya. Sesuatu dari telur itu dan mustika itu adalah sesosok makhluk, bukanlah angin. Berdiri, mempunyai diri itu ya. Ya, Mempunyai jati diri. Bukan jati diri. Yang mempunyai diri. mungkin seperti itu tepatnya Kisanak. Bahkan saya tidak sampai berpikir seperti itu. Perang. Ih, aku sepas gede, sumpah. Iya, aku paham. Coba Kisanak jelaskan kepada saya, mungkin agar saya tidak terlalu banyak berpikir Kisanak. Loh, nggak apa-apa Bilo. Bilo kan cerdas. Setelah saya bisa mencampurkan air yang ada di telur dan air yang tetes embun itu akan memberikan sebuah angin yang bisa berdiri, mewujudkan suatu sosok. Ya, Dan sosok itu akan berperang dengan saya. Nah, itu Bukan seperti itu. saya terlalu bahagia untuk berharap kepada Kisanak. mungkin ini mas, apa namanya, sosok itu akan membantu kita, mungkin bisa jadi. Perang Membantu perang dengan ratu itu maksudnya loh mas. Perang ayam. Ya, kata perang bisa disimpulkan seperti itu. Akan tetapi makhluk ini tidak ada hubungannya dengan perang, terkecuali dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu untuk berperang. untuk berperang. ini perang-perang, ngomong perang menggelut. Kata Yun bodoh. Itu sudah dibahas ya kemarin. Bukan Kisanak. Apa Kisanak tidak mengerti kata-kata dari kata Ayun? Kata yang si Ayun. Sebelum kata Ayun mengucapkan kata Ayun bodoh, kata Ayun pun mengulang beberapa kata. Saya masih mengingatnya Kisanak. Apa sih? Yang itu mas, yang sadar katanya. Yang kata Yun sadar itu kan Mas Ganang ngomong ke saya bahwa kata Yun udah mengetahui bahwa Mas Ganang itu sebenarnya udah tahu itu loh. Oh itu. Yang berpura-pura tahu, berpura-pura bodoh, itu adalah sindiran untuk Kisanak. Oh, bakar, nyindir deh. Besar. Bisa mengecil. Itu yang saya bingung di sana. Saya pun hanya menerka. Akan tetapi setelah saya cocokkan, saya tidak mengerti kata besar dan kecil itu apa yang dimaksud oleh. Ataukah besar itu bersabar? Bilo. Saya belum memikirkan kata-kata itu karena bagi saya yang terpenting adalah beberapa hal tadi yang saya sebutkan di sana. Ini requestan dari teman saya yang nomor 7 ini. Nah, itu Ini kata diulang-ulang sampai banyak ini. rambutnya itu loh. Kata apa kuning. itu di sana? Ha. Itu bukan kata di sana. Itu Itu adalah tertawa. Kenapa kau tulis? Tertawa bisa saja berulang-ulang. Ini teman saya yang nulis gitu. Baik, saya ambil kesimpulan. Akan tetapi tertawa pun bisa memiliki makna di sana. Menertawakan. Bisa saja, Menyindir. bisa saja, Bahagia. bisa saja, Nah, Pura-pura bahagia. bisa saja. Banyak artinya. Orang tersenyum pun memiliki banyak makna. bisa saja. Jadi hati-hatilah dengan senyuman. Seperti tadi Bilo, saya ketika keluar dari rumah, saya sudah senyum. Ya, Akan tetapi orang yang saya senyumin tidak respon apa-apa. mungkin
Orang yang kau senyumi itu menganggap dirimu sudah gila. Ternyata saya pakai masker. Penutup mulut. Dia Bagus juga leluconmu. dan Itu bro. Saya bukanlah tipe makhluk yang senang melucu. oh ya Bilo kan cerdas Mbok. Luar biasa. Bikin kita ketawa kan. Baik, saya coba ya, ini benar apa enggak ya? Yang saya tangkap dari pembicaraan kita, musyawarah kita dari tadi. Telur ular Ya, yang tidak ada kuning-kuningnya ya. dicampur dengan mustika tetes embun akan menimbulkan suatu sosok yang bisa berdiri. Ya. Dan sosok itu akan apa tadi? Mengajari, Mengajarkan Membantu. sesuatu. Mengajarkan sesuatu untuk kita melawan berperang, untuk mempersiapkan perang. Ya, Tapi tunggu, telur apa? Telur di mana? Kita belum tahu tentang itu Bilo. saya juga tidak mengetahui kisana. Telur yang tidak ada kuning-kuningnya yang sudah jelas di dunia ini apa, Bu? Mbah, Nggak tahu dah semua telur kuning-kuning kan. Ada kuning-kuningnya. Telur ular, tadi kan ngomong telur ular nggak ada kuning-kuningnya loh. Cara nyarinya gimana mas? Ataukah kita mencari harus butuh konsentrasi yang tinggi? tapi saya menanyakan waktu itu pagi. Saya menanyakan bahwasanya angin itu terserah angin apa? Terserah angin apa? Mungkin terserah telur apa saja mungkin. yang penting tidak ada kuning-kuningnya atau yang mungkin berarti yang mungkin yang diteteskan putih-putihnya gitu loh Mas. Kata-kata kaur tadi mas yang diserahkan Bilo. Saya ingatkan kisana, yang kita musyawarahkan ini belum tentu benar. Kita kan berpikir untuk menyelesaikan masalah, tidak memastikan menyelesaikan masalah. Ini adalah bentuk usaha, bisa saja gagal dan bisa saja berhasil. Akan tetapi yang paling mendekati dari hasil musyawarah kita adalah hal seperti yang tadi kita ucapkan. Kisana bisa mencoba mencari telur yang tidak ada kuning-kuningnya selain dari telur ular, ataupun bisa saja langsung mencoba telur ular pun tidak masalah. Apapun medianya, yang penting berhasil. Kisana berusaha. Baiklah. Kembali lagi seperti yang saya ucapkan, Kisanak jangan terlalu yakin saya ini benar. Itu hanyalah tafsir. Ini hanyalah tafsir. Saya siapa? Saya bukan maha benar. Saya siapa? Saya bukan maha tahu. Kamu begini. Tapi kan seperti ini dulu. Bilo kan Bilo itu Bu. Saya benar-benar tidak habis pikir. Saya itu harus berpikir keras seperti ini hanya permainan sebuah kata. Ini loh yang saya membingungkan banget. Dan ini seumur hidup saya ini baru pertama saya menghadapi model seperti ini. Ya, mungkin kesulitan untuk Kisana karena kita adalah berbeda bangsa di sana. Iya, Biro dari bangsa halus tentunya, paham lah ya. Kalau saya kan raga badak seperti ini, tahunya Maka dari itu, saya datang ke sini. Ingin membantu Kisana. Jika itu bisa menjadi pelajaran, maka belajarlah Kisana. baiklah. Terima kasih banyak Biro. Ingat Kisana, tidak semua hal saya tahu, bahkan tentang diri saya pun saya tidak mengetahui. Walaupun saya bukan dari bangsamu, bukan berarti saya mengerti semua tentang bangsaku. Ada satu hal yang tidak saya tahu, dan mungkin tidak hanya satu, banyak hal yang ada di bangsa kami yang saya sendiri pun tidak tahu. Kisana. Tidak semuanya bangsa goib mengetahui bangsa goib gitu. Tidak semua bangsa goib mengenal tentang goib. Tidak semua bangsa goib mengenal tentang goib ya. Ya. Apalagi di sana yang bukan dari bangsa kami. Wajar kalau Kisana bingung dan wajar kalau Kisana tersesat. Akan tetapi carilah dia yang bisa menuntunmu untuk kembali dari kesesatan itu. Luar biasa. Subhanallah Bilo. Luar biasa.
Terima kasih ilmunya Bilo. Cukup di sana. Akan saya berusaha seperti yang kita musyawarahkan tadi. Tenang, saya akan mendengar semua kata demi kata dari katanya. Dan saya tidak akan pernah melewatkannya walaupun itu satu. Al-Fakir. Al-Fakir. Saya tidak mengenalnya. Dan saya tidak memperhatikannya. Saya terlalu terpaku kepada kata ini. Ya, terima kasih banyak. Udah, yang penting kita masalah ini dulu. Siap. Baiklah di sana saya Pak. Ya. Hati-hati Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.